akun yang mengkritik dia, yang saya kira kritiknya nggak sampai ngomong kotor atau ngomong jorok, tapi tidak mengadukan akun Fufu Fafa. Tidak seorang pun yang mengadukan akun ini. Bayangkan coba. Ya kan? Jadi seolah-olah semua terima dikritik akun Fufu Fafa. Buat hiburan aja. Oke. Yang ketiga, ya, anggaplah akun Fufu Fafa. Anggaplah ya, kita terima bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Berarti hebat Prabowo Subianto. Bayangkan, dihina diri dan keluarganya, nggak apa-apa, hiburan aja, dianggap hiburan aja. Nah, kalau mental ini dibawa ke pemerintahan ke depan, saya akan angkat topi. Bebas kita nanti bisa mengkritik, tapi tentu saya tidak akan memilih untuk mengkritik dengan menghina. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Naib Presiden terpilih Indonesia Gibran Rakabuming Raka menafikan dakwaan rakyat Indonesia yang mengaitkannya sebagai pemilik sebuah akaun tidak dikenali bernama Fufu Fafa di platform Kaskus, sebuah forum dalam talian terbesar di Indonesia. Menurut media tempatan, akaun tersebut sering mengkritik Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto semasa pemilihan umum pemilu Republik itu pada 2014. Pada tahun tersebut, Prabowo merupakan salah seorang pesaing utama kepada Presiden Jokowi dalam pemilu. Ketika ditanya wartawan berhubung perkara itu di Solo, Jawa Tengah pada Selasa, Gibran yang menjawab dalam bahasa Jawa meminta mereka bertanyakan kepada pemilik akaun sebenar. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi mengesahkan akaun Kaskus Fufu Fafa yang menjadi perhatian ramai bukan milik Gibran. Katanya akaun tersebut telah lama beroperasi dan pihaknya telah melakukan siasatan serta mendalami isu berkaitan akaun tersebut. Ia menjadi sorotan di media sosial, khususnya di platform X, setelah beberapa pengguna berkongsi sejumlah hantaran dari akaun tersebut. Dalam tangkapan layar yang tersebar, seorang pengguna Kaskus mendakwa Jokowi menyembunyikan anak pertamanya, Gibran. Tuduhan itu mendapat respon daripada akaun Fufu Fafa membalas dakwaan tersebut dengan kata-kata kesat dan mengajak pengguna akaun tersebut bersemuka. Ia sekaligus menguatkan dakwaan netizen bahawa akaun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Selain kritikan keras terhadap Prabowo, akaun tersebut juga memuatkan pelbagai jejak digital lain, termasuk hantaran yang memaparkan nama akaun peribadi milik Gibran di X yang dulunya dikenali sebagai Twitter. Antara yang menjadi tumpuan daripada akaun tersebut ialah beberapa hantaran lain bersifat gangguan seksual terhadap selebriti wanita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat Era sekalian, ini ada berita menarik soal logika akun Fufu Fafa. Ya, ada logika yang menarik untuk kita ulas, kita cermati, kita analisis, ya. Dan ini pasti logis, insya Allah. Jadi saya tertarik dengan berita yang
dibuat oleh pihak Prabowo melalui Dasko dan melalui tim kampanye nasionalnya TKN. Mereka mengatakan begini ya. Jadi kita tidak ada urusan tentunya dengan reaksi mereka ya, tetapi yang menjadi masalah adalah nih. Jadi kata Dasko ya, Dasko ungkap Fufapa tak pernah dibahas, sebut Prabowo tak ambil pusing. Oke, ini berita biasa saja tapi dianalisisnya nanti kita lihat ya. Kemudian berita kedua adalah TKN sebut Prabowo Gibran tak ambil pusing soal isu akun Fufufafa. Jadi hiburan saja. Menarik kan? Dua ya. Oke. Ini menarik dua hal ini ya. Tadi berita tentang ini. Lalu juga Gerindra melaporkan situs Gerindra palsu ya, yang memuat tentang Fufufafa. Oke. Dasko laporkan situs catut nama Gerindra yang muat artikel Fufufafa ke Kominfo. Menarik kan? Oke. Di mana menariknya? Pasti menarik. Nanti saya akan tahukan logikanya ya. Ini ada juga Dasko tegaskan situs berisi artikel Fufufafa Gibran bukan milik Gerindra. Kita sudah lapor ke Kominfo. Oke. Apalagi ya? Anak buah Prabowo sebut situs Gerindra abal-abal soal Fufufafa dan Gibran upaya adu domba. Oke. Oke, itu ya. Nah, apa yang menariknya di sini sobat sekalian? Ya. Justru ini makin mengonfirmasi bahwa akun Fufufafa itu milik Gibran. Kok bisa begitu? Nanti saya jelaskan. Kalau mau dibantah, maka kita masuk lompat kedua. Berarti Prabowo orang hebat, demokratis banget. Dihina diri dan keluarganya gak masalah. Malah dibilang buat hiburan aja. Keren kan? Mudah-mudahan mental seperti itu yang dipunyai Prabowo nantinya. Jadi dikritik orang gak baperan dia. Walaupun dihina gak baperan. Buat hiburan aja. Apa begitu? Tadi kita bacakan apa yang disampaikan Dasko ini ya. Biar kita bermain logika ya. Bermain logika kita. Oke. Mudah-mudahan menganalisis ini tidak dilaporkan juga. Lama-lama nanti menganalisis pun tidak boleh juga ya kan. Oke. Coba kita lihat ini ya. Kita bacakan dulu. Dua-duanya kita bacakan soal TKN dan Dasko ya. Dasko ungkap Fufufafa tak pernah dibahas. Sebut Prabowo tak ambil pusing. Keren ya. Jakarta, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi ramai sorotan akun media sosial Kaskus Fufufafa dianggap milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Dasko menepis anggapan akun itu membuat hubungan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran retak. Oke. Jadi akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan gitu, kata Dasko di gedung MPR DPR Senayan. Good point. Dasko menuturkan soal ramai akun itu tak pernah menjadi pembahasan antara Prabowo dan Gibran. Dasko heran jika akun itu diisukan membuat hubungan kedua tokoh itu menjadi retak menjelang pelantikan. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah kita ingin melakukan verifikasi apa itu akun Fufufafa punya Gibran atau tidak. Ya jadi begini, yang begitu-gitu gak pernah dibahas gitu loh. Jadi kemudian ditulis seolah-olah keretakanlah atau segala itu tambahnya. Lebih lanjut Dasko mengaku tidak tahu menahu perkembangan mengenai akun tersebut. Dia hanya menyampaikan bahwa Prabowo tidak begitu memusingkan soal akun tersebut. Prabowo tidak memusingkan akun tersebut. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa, setahu saya Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu, kata dia. Menarik. Seperti diketahui media sosial dihebohkan oleh keberadaan akun Kaskus Fufufafa yang dikait-kaitkan dengan Gibran. Gibran sudah buka suara soal akun Fufufafa itu. Ya tanya yang punya akun, kata Gibran saat ditanya soal akun Fufufafa ya. Akun Fufufafa kerap berkomentar negatif terhadap Prabowo. Komentar negatif kerap dibuat akun Fufufafa pada 2014-2019.
Sepanjang waktu itu Prabowo merupakan rival Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Oke. Itu ya. Oke. Kita bacakan dari TKN. TKN sebut Prabowo Gibran tak ambil pusing soal isu akun Fufu Fafa. Jadi hiburan aja ya, luar biasa. Jadi hiburan ya. Jadi hiburan saja. Tribunnews.com, Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, Haris Ruslimoti menyebut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka tak menyikapi serius soal ramai isu akun Fufu Fafa. Oke. Akun Fufu Fafa menjadi sorotan setelah Wakil Presiden terpilih Gibran diduga sebagai pemiliknya. Akun tersebut kerap membagikan komentar negatif tentang Prabowo Subianto pada 2014 lalu. Baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran menilai rumor seperti itu sebagai hiburan yang tidak perlu disikapi serius, kata Haris ya. Ini pendapat Haris sendiri atau pendapat yang dia simpulkan sendiri ya. Menurut Haris, rumor ini hanya upaya untuk mengadu domba hubungan Prabowo dan Gibran maupun Presiden Joko Widodo Jokowi. Seperti akun Fufu Fafa sengaja diviralkan untuk tujuan merenggangkan hubungan baik Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka, kata Haris. Haris menilai upaya adu domba itu juga terlihat dari munculnya isu soal matahari kembar dalam pemerintahan yang memberikan persepsi ada dua matahari di era pemerintahan Prabowo. Padahal isu itu tersebut menurutnya sangat tidak masuk akal. Mengingat Indonesia menganut sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia pun menduga tujuan utama dimunculkannya rumor-rumor tersebut untuk melemahkan konsolidasi pemerintahan Prabowo Gibran di awal masa pemerintahan baru. Saya cukup yakin upaya adu domba yang dilakukan dengan menebar rumor dan intrik halus seperti itu insya Allah menuai hasil tangan hampa, gagal, ucapnya. Senada dengan Haris, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi juga menduga bahwa isu akun Fufu Fafa hanya upaya adu domba untuk Prabowo dan Gibran. Ia pun menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah milik Gibran. Bukan, itu upaya adu domba, ujar Budi Aris singkat saat di kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Oke, lalu ada juga akun gerindra.org yang membahas Fufu Fafa yang menghina Prabowo. Apakah Prabowo akan diam saja? Ya, yang pernah dibuat videonya. Jadi sekaligus klarifikasi juga di sini bahwa itu akun palsu katanya. Yang benar adalah gerindra.id. Oke. Sobat RH sekalian, satu logika yang saya ingin mainkan. Kenapa Gerindra mengadukan gerindra.org yang dikatakan akun palsu? Ya walaupun mengadunya tidak ke tidak ke Bareskrim, tapi mengadunya ke Menkominfo ya, yang ya under control lah, kira-kira begitu. Ya semuanya sih under control ya. Kalau sepanjang dia mengadukan kekuasaan kan jeruk makan jeruk. Padahal gerindra.org itu hanyalah menuliskan kembali apa yang sudah ada di akun Fufu Fafa. Why? Kenapa akun Fufu Fafanya yang tidak dilaporkan? Kan logikanya gimana coba? Ya. Media yang memuatnya dilaporkan tapi sumber utamanya nggak dilaporkan. Oke, menarik kan? Sumber utamanya tidak dilaporkan. Dia kan merasa bahwa gerindra.org itu upaya adu domba. Oke, kita terima logikanya. Kita ini main logika ya. Tapi kenapa hanya gerindra.org yang diadukan tapi akun Fufu Fafa tidak? Menarik kan? Oke, satu itu logika pertama ya yang ingin saya mainkan. Logika yang kedua ya, semakin Prabowo mencuekkan akun ini, TKN juga mengatakan itu hanya adu domba tanpa kemudian mengadukan akun Fufu Fafa ini. Itu menunjukkan bahwa akun Fufu Fafa memang miliknya Gibran. Kan logikanya sederhana. Tetapi memang itu tweetan antara 2014-2019. Bukan tweetan baru. Dalam politik tidak ada teman, tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Tapi itu tidak bisa dibantah, memang punya Gibran.
berdasarkan bukti-bukti dan logika. Kalau bukan punya Gibran pasti dilaporkan. Gibran pasti melaporkan. Karena itu kan luar biasa. Memuat, ini mohon maaf, memuat ngomong kotor, ngeritiknya gak karu-karuan. Harusnya baik Gibran maupun Prabowo, ya tentu melalui perwakilan, mengadukan akun Fufu Fafa itu. Ini kok malah cuek, ya kan? Nah, ini menunjukkan, saya udah bilang, orang yang sedang sukses, orang yang sedang jatuh cinta, orang yang lagi bestie, itu memang gak bisa diomongkan. Nah, tetapi informasi ini bukan untuk Prabowo, bukan. Nggak ada gunanya. Tapi untuk publik. Ada gunanya bagi publik agar mereka siap-siap bahwa publik bakal memiliki wakil presiden yang seperti itu kualitas dan wataknya. Kan begitu. Jadi ada transparansi. Jadi besok-besok kita jangan heran. Kalau ada selek-selek dengan wakil presiden misalnya. Jadi nggak ada ininya kita mau ngadu domba. Lalu kenapa pula orang-orang yang disebut di situ, ya, yang paling lucu lagi logika PKS. PKS marah dengan akun yang mengkritik dia, yang saya kira kritiknya nggak sampai ngomong kotor atau ngomong jorong, tapi tidak mengadukan akun Fufu Fafa. Tidak seorang pun yang mengadukan akun ini. Bayangkan coba, ya kan? Jadi seolah-olah semua terima dikritik akun Fufu Fafa. Buat hiburan aja. Oke. Yang ketiga, ya, anggaplah akun Fufu Fafa. Anggaplah ya, kita terima bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Berarti hebat Prabowo Subianto. Bayangkan, dihina diri dan keluarganya, nggak apa-apa, hiburan aja, dianggap hiburan aja. Nah, kalau mental ini dibawa ke pemerintahan ke depan, saya akan angkat topi. Bebas kita nanti bisa mengkritik, tapi tentu saya tidak akan memilih untuk mengkritik dengan menghina, bilang homo dan lain sebagainya, tidak akan pernah. Ya, saya cuma mengulangi Fufu Fafa yang bilang begitu. Kita akan mengkritik tentu dengan konstruktif. Soalnya di era pemerintahan Jokowi orang kritik itu bisa masuk penjara. Ya, buzzer-buzzernya datang, tukang ngadu, menyebarkan berita bohong, menyiarkan kebencian, kena semua. Jumhur Hidayat kena, Syahganda Nenggolan kena, Anton Permana kena, Edi Mulyadi kena, ya. Kemudian siapa lagi, macam-macam kena semua. Terutama kalau berseberangan dengan rezim Raja Jawa. Nah, kalau kritik bahkan hinaan dianggap hiburan, keren sekali Prabowo Subianto ke depannya. Itu yang saya harapkan, itu yang kita harapkan. Dia menjadi presiden yang berbesar hati jiwanya. Dikritik ketawa, senyum saja. Bahkan dihina pun dianggap hiburan. Hati-hati loh, TKN-nya bisa dimarahin tuh sama Prabowo. Mudah-mudahan gak dibilang, apa kau bilang hiburan. Enak aja kau bilang hiburan, orang menghina saya dan keluarga. Tapi lagi-lagi sekarang fasenya lagi sukses dan lagi jatuh cinta. Bahasa saya jatuh cinta dalam tanda kutip ya. Masih jatuh cinta dengan Jokowi. Masih jatuh cinta dengan Gibran. Orang-orang yang dianggap berjasa memenangkan. Tapi besok-besok kita tidak tahu. Adu domba. Aduh men bro. Yang namanya Prabowo sama Gibran. Walaupun Gibran anak kecil. Prabowo sih bukan anak kecil. Ngapain kita ngadu domba? Orang mereka bukan domba pastinya. Ya kan? Mereka manusia-manusia yang bisa berpikir. Upaya ngadu domba. Kayak anak kecil aja, ya kan? Enggak lah. Ini adalah fakta dan data yang dikemukakan dengan jelas dan tegas. Kenapa menjadi menarik? Karena tokoh publik. Apalagi terpilih sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Jangankan di Indonesia, dimanapun. Di negeri Konoha pun ya pasti akan dibahas. Kecuali terkait dengan orang yang gak jelas. Ini jelas terduganya adalah wakil presiden terpilih. Nggak dibahas justru aneh orang. Ada apa kalau nggak dibahas? Kalau dibahas itu nggak aneh malah.
Kalau nggak dibahas, wah ini pasti ada sebuah istilahnya operasi. Gitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan saudara sekalian paham dengan logika yang saya sampaikan. Justru aneh kalau nggak dilaporkan. Yang dilaporkan malah yang mereplikasi. Yang originalnya nggak dilaporkan. Ya kan? Aneh kan? Paham dengan logika saya kan? Oke, menarik kan? Makanya hati-hati bermain logika ya. Kalau mengatakan wah santai-santai saja, wah bagus berarti ya. Ke depan kita akan memiliki presiden yang dikritik santai, jadi hiburan aja. Dihina, jadikan hiburan aja. Bagus kalau begitu. Nah tapi saya nggak yakin ketiga itu. Yang saya yakini adalah ini adalah sama-sama menghindar untuk tidak mempermasalahkan Fufufafa yang mereka juga yakin itu milik Gibran. Karena kalau diadukan ke Bareskrim dan lain sebagainya, nanti pusing sendiri Bareskrimnya. Lama-lama akan terjadi kebohongan publik. Karena memang akunnya iya milik Gibran, tapi dipaksa untuk tidak diakui sebagai milik dia. Bagaimana kalau seandainya bilang, ya sih itu milik saya. Tapi kan kita tahu konteksnya kan 2014-2019. Orang akan paham. Tapi yang orang tidak bisa paham itu adalah kenapa harus menghina? Kan begitu. Kenapa harus nyenggol Syahrini? Kenapa harus nyenggol Didit Prabowo? Kenapa harus nyenggol orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kompetisi politik? Jadi kalau dia mengkritik ya kompetitornya wajar. Tapi kenapa dia harus nyenggol pribadi orang? Nah itu yang jadi persoalan. Dan itu not acceptable ya. Dalam konteks apapun. Dalam konteks Anda musuh atau dalam konteks Anda teman dalam politik. Itu not acceptable. Begitu logikanya ya. Sobat era sekalian. Ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Teguh Santoso, Fufufafa mudah diselesaikan jika mentalitas si Gibran memiliki kedewasaan. Karena jika dia dewasa setidaknya akan mengakui atas perilaku kekanak-kanakan di masa lalu karena dia berbeda jalan dengan Prabowo. Ya nggak berani tapi dia. Tak ambil pusing, sabar nanti ada waktunya. Harga dirinya di mana ya kira-kira. Penyangkalan akan tetapi mengakui jangan-jangan tahu-tahu dilenyapkan ala-ala Prabowo ntar kalau udah jadi wapres. Pusing yang enggak nek ya. Kemudian agar dapat kedaulatan rakyat penuh Jokowi dan keluarga harusnya dipenjara baru itu Prabowo aura plus 1000 maksudnya apa ini? Kok dibilang adu domba aneh. Bung Refli sepertinya ada skenario dari akun Fufufafa dan Jepri dan kenapa diviralkan di waktu sekarang ini? Ya kita nggak tahu ya. Dasko kalau bicara yang benar tidak mungkin Prabowo karena tidak sedang sakit kepala. Gak pusing dengan pupu papa, apa dia udah langsung tanya ke yang bersangkutan. Apa tanggapan RH tentang ada kader PKS di X bilang PKS tidak akan pernah lagi disusupi oleh petualang politik egois yang tidak tahu terima kasih. Apakah yang dimaksud itu Anies? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tanyakan kepada mereka. Yuk, loh kok apa? Ya ndak tahu kok tanya saya ya kan. Ya ndak tahu kok tanya saya. NTKTS ya. Kok tanya saya. Ya ndak tahu kok tanya saya. Pura-pura bahagia karena mereka saling membantu saat pilpres ya. Assalamualaikum. Yang satu awal yang menegangkan. Yang satu lagi akhir yang menakutkan. Aduh keren cadas ya. Adu domba, Dasko cari bukti dulu kalau Fufufafa bukan Samsul baru Anda komentar ya. Endol menurut saya Prabowo tidak akan berani mengimpeachment Samsul karena Mulyono memegang semua rahasia Prabowo termasuk kasus hukumnya pembelian senjata dan food estate. Kita lihat saja nanti ya. Prabowo boleh enggak ambil pusing tapi gue pemilik negeri ini enggak sudi punya pemimpin enggak punya akhlak. Dari awal sudah menabrak konstitusi untuk jadi wapres. Akhirnya ketemu jadi juga bobroknya si Samsul. Allah tidak tidur Mas Samsul. Ora isin ya. Sudah dungu semua bang para elit ya. Betul apa yang dikatakan Sufmi Dasko. Karena Prabowo sadar siapa itu Gibran dan siapa bapaknya. Bisa bahaya buat Prabowo. Terserah mau dihina gak masalah ya.
Kalau P tidak pusing berarti samalah dengan jok atau bisa juga P lebih parah ya. Kami 1000% percaya soal penjelasan Mas Roy Suryo. Biarkan dulu, biar dilantik dulu, biar Pak Prabowo mencat secara konstitusi Gibran. Ya nggak bisa Prabowo yang mencatnya, yang bisa mencatnya itu adalah MPR ya. Kemudian 5 kasih RH kuliah gratis semoga husnul khotimah. Wah, maksudnya apa ini semoga husnul khotimah? Ya doanya bagus ya. Semua orang kita semoga husnul khotimah ya. Kemudian saya heran penilaian Anies 11 dari 100 aja jadi dendam sampai sekarang. Lah, ini kasus Fufu Fafa luar biasa menghinanya keluarga Prabowo, tapi Prabowo kok nggak ambil pusing, aneh. Kemudian sudahlah Bung Refli, 2029 Gibran tetap pilihan oligarki untuk dijadikan presiden. Kok apa hubungannya? Saya membahas apapun ya. Yang di atas buzzer lalat hijau, bus ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian oke, apa lagi ya? Fix itu Gibran seperti kata RH. Kalau itu bukan Gibran sudah pasti bakalan dilaporkan, dikejar dan dikebiri. Tapi karena itu Gibran diabaikan saja, terima saja. Jauh dari praktek yang sudah-sudah. Ya itulah logikanya. Kalau logikanya kalau itu Gibran. Jadi nggak berani dibuka nanti takutnya apa? Semua pihak kemudian katakanlah let's say ada stuntman-nya. Bagaimana kalau stuntman-nya suatu saat dia ngaku misalnya kalau dia dijadikan korban. Kan gawat sekali jadinya. Ingat Gibran berkuasa 5 tahun itu ya. Kemudian Bung RH mungkin Pak Prabowo nggak peduli tapi bila umpamanya Bu Titi dan atau putranya secara pribadi melaporkan ke polisi akun itu masuk ranah hukum mana? Ya pencemaran nama baik lah, ya kan? Jadi delik aduan. Jadi dia hanya bisa mengadukan terhadap dirinya sendiri ya. Aku saat ini sangat sedih negaraku NKRI kok sekarang tidak ada lagi wibawanya di mata rakyat dan media asing. Hancur NKRI, hancur hatiku. Effendi Bobby, Gerindra atau Prabowo yang pasti nggak berani lawan Gibran. Wah masa sih? Karena Prabowo Gerindra sadar diri bisa bahaya kalau Gibran dilawan. Karena Jokowi nggak akan tinggal diam. Salut buat Prabowo Gerindra, dihina diam saja ya. Bung Refli, saya ingin bertanya Bung, saya usia 25 tahun, saya hanya sekolah 12 tahun. Apakah bisa jika saya ingin bergabung dengan partai? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya, kalau mau jadi anggota DPR ya harus tamat SMA atau yang sederajat ya, paket C juga boleh ya. Dasko masih tersandra jabatan. Fufu Fafa yes, nilai 11 no, baper selalu diungkit-ungkit. Bukan jatuh cinta Bung Refli tapi puber terakhir. Berarti apa yang dibilang Fufu Fafa itu benar semua, nggak ada yang salah, terbukti memaklumi apa semua yang dibilang. Kemudian ya saya kira itu ya saudara sekalian, kita hanya bermain dengan logika saja ini dalam hal pencerdasan rakyat. Jadi memang berita ini ditujukan kepada masyarakat ya. Jadi soal misalnya adu domba dan lain sebagainya ya kita nggak ikut-ikutan lah ya. Saya kira malah bagus kalau Prabowo kemudian tidak bereaksi yang negatif terhadap Fufu Fafa. Mudah-mudahan menjadi modal untuk memerintah secara demokratis kan begitu. Itu saja sahabat sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.